Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Husniatul Mukarromah SPDI. Saya guru SKI di MA Tarbiyatun Nasyiin 1 Gerujukan Larangan Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor induk mahasiswa 255401113209. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning di MA Tarbiyatun Nasyiin 1 kelas 10 semester genap dengan materi Khulafaur Rasyidin. Mohon arahan dan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ihtiramil Ustadzah Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Mari silakan ketua kelasnya Mbak Uroh dipimpin. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ibu absen dulu ya. Afia Mita Rahman, Ana Abofun Nisa, Fadilatul Jannah, Farah Hidayati, Haufidatul Rafi'ah, Nurus Salafiyah, Putri Alvina Damayanti. Ibu minta tolong berdiri dulu. Berdiri dulu, ayo dicek kerapiannya dulu, dilihat teman sampingnya, dasinya, kerudungnya, kaos kakinya. Dilihat dulu, sudah rapi apa belum? Sudah rapi? Berdiri dulu ya, Ibu tanya, kalian bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Senang nggak jadi anak Indonesia? Bangga. Yuk kita sekarang tingkatkan rasa cinta kita terhadap Indonesia dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Gimana perasaannya hari ini? Seneng apa enggak? Senang. Ada masalah enggak tadi di rumah? Ada masalah enggak tadi di pondok? Senang semua perasaannya hari ini? Semangat semua hari ini? Yuk coba tepuk semangat dulu ya. Yuk 1, 2, 3 tepuk semangat. Hari ini kita sudah mulai masuk semester 2, semester genap. Coba siapa yang ingat materi kita kemarin di semester 1 tentang apa? Tentang wafatnya Rasulullah. Coba saya tanya, siapa ini Mbak Selvi? Rasulullah wafat usia berapa Mbak? 63 tahun. Mbak Mita, Rasulullah meninggal karena apa? Karena sakit. Coba ini siapa namanya ini? Dila. Dila, coba Rasulullah ketika wafat meninggalkan wasiat apa enggak? Tidak, Rasulullah enggak meninggalkan wasiat. Sama putranya Rasulullah enggak meninggalkan wasiat.
Berarti nggak ada pemimpin pengganti Rasulullah saat Rasulullah meninggal. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini tentang kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu untuk menjelaskan latar belakang Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi masalah umat Islam pada masa awal kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga menganalisis kebijakan serta tantangan kepemimpinan Abu Bakar. Nanti kita akan menggunakan metode namanya PBL, yaitu Problem Based Learning. Yang mana nanti pertama Ibu akan menyajikan sebuah video, sebuah tayangan mengenai masalah kontekstual yang relevan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya ke sini, kira-kira dulu MTS belajar nggak Khulafaur Rasyidin? Belajar. Siapa yang tahu pengertian Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tahu, coba apa Mbak Khulafaur Rasyidin, Mbak? Pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Yang lain, siapa yang tahu? Apakah sama jawabannya? Sama, pemimpin pengganti Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Abu Bakar, nasabnya kelihatan, Mbak? Nggak kelihatan? Abu Bakar ini yaitu berasal namanya aslinya yaitu Abdullah, dijuluki Abu Bakar karena adalah nasabnya berasal dari Abu Bakar bin Abu Quhafah. Gelarnya As-Siddiq, dikasih gelar As-Siddiq kenapa? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang pertama kali percaya terhadap apapun yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau bilang, Abu Bakar, ini loh gini loh, oh engki Rasulullah, iya Rasul, nggak pernah bertanya kan, masa iya? Iya kah? Ongguan, iya, nggak pernah bertanya seperti itu. Itu namanya Abu Bakar, tidak pernah sama sekali meragukan pernyataan Rasulullah. Itu kenapa Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq. Kehidupan Abu Bakar di zaman jahiliyah. Abu Bakar ini 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Tapi tahu nggak, Abu Bakar ini orang yang istimewa. Kenapa? Karena walaupun beliau hidup zamannya jahiliyah, beliau nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah berjudi, nggak pernah main perempuan. Jadi fitrahnya terjaga walaupun beliau hidup di zamannya jahiliyah. Diingat-ingat, Abu Bakar ini 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah. Dan nanti saking istimewanya Abu Bakar nih, Abu Bakar ini wafatnya sama dengan Rasulullah yaitu hari Senin. Umurnya sama dengan Rasul yaitu 63 tahun. Istimewa enggak Abu Bakar? Pengen tahu lebih lanjut enggak tentang Abu Bakar? Pengen tahu. Nah, tapi ternyata Abu Bakar menjadi khalifah enggak semudah seperti yang kita bayangkan. Wah, enak nih Abu Bakar ini jadi khalifah, enggak. Ternyata dalam kepemimpinan Abu Bakar ini punya tantangan tersendiri di masa dia menjabat sebagai khalifah. Ada tantangannya, ada masalah-masalah berat ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Yuk kita simak videonya ya. Ibu akan menyajikan video, nanti diamati. Setelah itu Ibu akan membagikan kelompok untuk memecahkan kenapa masalahnya ini bisa timbul pada masa Abu Bakar. Sudah siap? Siap ya? Masih semangat ya? Semangat. Ayo diamati, dilihat. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafah. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah ya. Ya, jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy ya. Ayahnya masuk Islam ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam.
Anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4 ya. Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya, namanya Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Yaitu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa yang muncul 3 masalah besar pada zamannya Abu Bakar. Yuk saya mau tanya, kira-kira kalau tidak ada pemimpin setelah Rasulullah, kalau Islam tidak dijaga setelah Rasulullah wafat, kira-kira apa yang terjadi? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa? Ayo coba angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo coba Mbak Lydia, apa? Terjadinya penyimpangan ajaran Islam. Jadi kalau Islam tidak dijaga setelah Rasulullah wafat, maka akan terjadi penyimpangan agama Islam. Yang kedua, kira-kira siapa yang tahu? Ya, apa Mbak? Terjadinya perpecahan umat. Makanya tadi munculnya nabi palsu. Yang ketiga, ada nggak lagi yang tahu alasannya kenapa? Kenapa Mbak? Siapa yang mau duluan? Ayo jawab coba Mbak Diva. Apa Mbak Diva? Lemahnya akidah serta moral umat. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Sudah? Itu aja cukup? Nah, makanya kembali lagi ke yang tadi. Tadi namanya tujuan Khulafaur Rasyidin ya. Nah, tadi menjaga kemurnian akidah, kemudian menegakkan hukum serta keadilan, menjadi teladan serta akhlak dan kepemimpinan, kemudian mengatur kehidupan sosial umat supaya tidak terjadi perpecahan. Ibu sekarang akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok untuk memecahkan tadi masalah yang timbul pada zamannya Abu Bakar. Nanti silahkan dianalisis, didiskusikan ya. Kira-kira apa penyebab munculnya masalah tersebut pada masanya Abu Bakar. Siap untuk diskusi ya?
Masih semangat? Masih semangat. Coba berhitung dari siapa namanya ini? Mbak Diva. 1 Mbak Diva. Kemudian 4. Lebih 1 ya, lebih 1. Nanti Mbak Cindy ikut ke kelompok 1 ya. Yuk coba sekarang berpecah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, yang nomor 2 kumpul dengan nomor 2, yang nomor 3 kumpul dengan nomor 3. Yuk berdiri, bangkunya nggak usah diambil. Berdiri dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada di sebelah sini. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada di sebelah sini. Kelompok 3 dan 4 ada di sebelah sini. Ayo coba berdiri. Ayo kelompok 1, siapa saja kelompok 1? Ayo Mbak, kesini Mbak, kelompok 1 Mbak. Kesini kelompok 1. Ayo cepet kelompok 1 kesini. Sudah, kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 dan kelompok 4, bangkunya saling berhadap-hadapan, ditukar bangkunya. Bangkunya saling berhadap-hadapan. Jadi berapa orang? 3 orang ya? 3 orang. Sudah? Siap semua untuk berdiskusi? Ibu akan memberikan LKPD, di mana LKPD ini berisi tentang masalah-masalah yang timbul pada zamannya Abu Bakar. Kalian tugasnya yaitu memecahkan kenapa sih masalah tadi bisa timbul pada zamannya Abu Bakar, didiskusikan dalam kelompoknya, kemudian nanti menunjuk 1 juru bicara untuk mempresentasikan. Yang lain nanti mendengarkan ya. Kalau temannya presentasi harus mendengarkan. Nah, nanti Ibu akan membuka 2 pertanyaan untuk setiap kelompok yang sedang berpresentasi. Paham aturannya? Paham ya? Kelompok 1 tadi mana? Kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 2? Yang mana? Ini. Kelompok 3? Kelompok 4? Mbak, kelompok 4, ayo didiskusikan. Didiskusikan di kelompoknya masing-masing, dijawab bersama-sama diskusi. Sambil 20 menit untuk diskusi cukup ya anak-anak ya? Cukup 20 menit diskusinya. Bisa ya? Kenapa? Bisa anak-anak? Bisa? Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan enggak? Kelompok 4 ada yang kesulitan enggak? Kelompok 1 ada yang sulit? Bisa? Kelompok 2, ada yang susah? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2 tentang apa? Sudah siap kelompok 1? Silakan diperhatikan penjelasan dari kelompok 1. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum menjadi khalifah memiliki peran penting dalam dakwah Islam. Beliau juga ikut hijrah menemani Rasulullah
Rasulullah SAW dan menjadi pengganti imam sholat ketika Rasulullah SAW sakit. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama melalui proses musyawarah para sahabat di Saqifah Bani Sa'idah, lalu kemudian dibaiat oleh umat Islam. Menurut para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq sangat layak untuk menjadi khalifah pertama karena memiliki keimanan yang kuat, kejujuran yang tinggi, serta pengalaman dekat dengan Rasulullah. Mungkin ada yang ditanyakan, buka pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari Silakan dari kelompok yang lain yang mau bertanya ke kelompok 1, angkat tangannya. Dari kelompok berapa, Mbak? 2. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? karena beliau selalu membenarkan dan mempercayai Rasulullah SAW, terutama saat peristiwa Isra Mi'raj. Lanjutkan. Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sudah cukup? Sudah cukup. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang munculnya orang-orang yang enggan membayar zakat. Setelah Rasulullah wafat, sebagian umat Islam enggan membayar zakat karena mereka menganggap kewajiban zakat berlaku selama Rasulullah masih hidup. Kurangnya pemahaman agama serta melemahnya iman. Tetapi orang-orang yang enggan membayar zakat, Abu Bakar bersikap tegas dan dengan memerangi kaum penolak melalui perang demi menegakkan agama Islam dan menjaga persatuan umat. Dampak positif dari kebijakan Abu Bakar terhadap penolakan zakat yaitu terjaga. Kewajiban zakat ditegakkan dengan stabilitas negara Islam dapat dipertahankan. Keteladanan yang dapat diambil dari sikap Abu Bakar terhadap penolakan zakat yaitu ketegasan dalam menegakkan kebenaran, keberanian mengambil keputusan sulit, dan komitmen menjaga ajaran Islam. Hubungan antara zakat dan persatuan umat Islam yaitu zakat berfungsi sebagai pilar solidaritas sosial. Penolakannya dapat menimbulkan ketimbangan dalam masyarakat. Referensi peristiwa penolakan zakat dengan kehidupan umat Islam saat ini adalah mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap ajaran Islam, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap kepemimpinan yang sah. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Siapa yang dimaksud dengan menolak zakat dalam masa Abu Bakar Siddiq? Kaum penolak zakat adalah kelompok umat Islam yang masih mengaku Muslim tetapi menolak membayar zakat kepada khalifah dan negara Islam. Mungkin ada lagi? Apa dari yang menjadi dasar ketegasan Abu Bakar dalam memerangi penolak zakat? Abu Bakar berpegang pada ajaran bahwa zakat adalah kewajiban yang tidak dapat dipisahkan dari sholat sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah cukup yang bertanya, Mbak? Paham ya tentang pertanyaannya? Sudah dijawab semua ya? Sudah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan duduk. Kok sudah nggak semangat nih? Kok sudah nggak semangat nih? Ayo coba berdiri dulu. Coba berdiri dulu yuk. Coba berdiri dulu yuk. Kursinya dipinggirkan dulu. Coba sebelum lanjut ke kelompok 3 dan kelompok 4, coba berdiri dulu sekarang. Di sini Mbak, sini nak, di tengah, yuk coba di tengah semua, di tengah. Yuk dipinggirkan, biar lebih semangat lagi. Setelah praktekkan ya, 1, 2, 3. Maju, 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 mundur, mundur, mundur. Kanan,
kiri bergantian. Lompat, jongkok, berdiri berjinjit. Mari putar-putar bergembira. Mari putar-putar bergembira. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan kegiatan refleksi tentang materi yang sudah kita laksanakan. Jadi ibu akan membagikan kertas refleksi. Tulislah di sini pertanyaan yang ada di depan, yaitu bagaimana kesan kalian mempelajari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, sudah paham nggak? Sudah paham nggak dengan materinya? Yang ketiga, kesulitan apa yang dihadapi ketika kalian belajar mengenai materi Abu Bakar As-Siddiq? Yang keempat, apa inspirasi yang menarik, tauladan yang menarik yang kalian peroleh dari Abu Bakar As-Siddiq? Jadi silahkan ditulis di sini, nanti dikumpulkan ya. Yuk ditulis. Nanti ibu akan tunjuk satu orang untuk membacakan hasil refleksinya di depan. Sudah ya? Sudah ya, yuk kira-kira siapa nih yang mau ditunjuk untuk membacakan hasil refleksinya? Ada yang berani enggak atau harus ditunjuk? Oh, Mbak Cindy, ayo silakan Mbak Cindy. Bacakan hasil refleksinya tentang materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu, materi ini sangat menarik dan bermakna karena membantu saya memahami kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dua, saya sudah memahami latar belakang Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama, tantangan yang dihadapi umat Islam serta kebijakan dan strategi beliau dalam menjaga keutuhan umat dan ajaran Islam. Tiga, kesulitan yang saya rasakan adalah memahami berbagai persoalan yang terjadi secara bersamaan seperti munculnya nabi palsu dan penolakan membayar zakat. Empat, saya terinspirasi oleh keteguhan iman, kejujuran, keberanian dan tanggung jawab Abu Bakar As-Siddiq dan dalam memimpin umat. Beliau menunjukkan sikap tegas namun penuh cinta terhadap agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali refleksinya. Senang ya belajar tentang Abu Bakar As-Siddiq? Lebih mengenal Abu Bakar As-Siddiq lagi ya? Kenal sudah dengan satu sahabat Rasulullah, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sudah selesai semua ya anak-anak ya? Sekarang kita tarik kesimpulan dari diskusi yang sudah dilaksanakan. Dari videonya tadi kita tarik kesimpulan. Yang pertama yaitu Abu Bakar merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan ajaran Islam setelah wafatnya Rasulullah. Jadi Abu Bakar yang berperan penting dalam menjaga kemurnian agama Islam. Yang kedua yaitu mengenai kebijakan Abu Bakar. Nah, tadi Abu Bakar berani mengambil keputusan untuk memerangi orang-orang murtad, kemudian memerangi orang-orang nabi palsu, munculnya nabi palsu, kemudian memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan itu sukses dilakukan oleh Abu Bakar. Apa yang kita teladani dari Abu Bakar yaitu menjadi pemimpin itu harus amanah, harus amanah. Kemudian selanjutnya harus jujur, harus sederhana, tidak boleh bermewah-mewahan. Kemudian harus bertanggung jawab. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Abu Bakar As-Siddiq. Minggu depan kita akan mempelajari khalifah yang kedua. Tadi siapa khalifah yang kedua? Umar bin Khattab. Jadi minggu depan silakan dipelajari terlebih dahulu materi tentang Umar bin Khattab yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membuahkan ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku, semoga sehat semua. Ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.